Itu sangat berdampak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Ekonomi Sumber Daya Manusia kelas 5 Ekonomi Syariah B dengan anggota saya sendiri Umi Amin Arifah, saya Dewi Baik, saya Sinatata Tanti, saya Yuni, dan teman kita satu lagi yaitu Mas Adi Sudirman. Kami di sini akan mewawancarai pengusaha sayur yang narasumbernya itu Mas Adi sendiri yang berperan sebagai karyawan di sana. Sekian, terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kembali, nama saya Agus Setiono. Saya termasuk bagian dari kelompok 1 Ekonomi Sumber Daya Manusia, yang mana pada kesempatan kali ini saya dipercaya oleh kakak saya untuk menjadi narasumber untuk teman-teman semua, dikarenakan kakak saya sedang ada perjalanan bisnis yang sehingga membuat tidak bisa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sekali lagi mohon maaf buat teman-teman, saya mewakili kakak saya karena tidak bisa hadir. Di tengah perkembangan teknologi dan yang penuh dengan digital dan globalisasi, di saat semua kalangan anak muda hampir itu memilih usaha digital seperti e-commerce ataupun affiliate, mengapa saudara memilih untuk usaha sayur di tengah perkembangan globalisasi dan teknologi ini? Kenapa memilih jualan sayur di tengah perkembangan teknologi? Karena sejatinya manusia itu memerlukan yang namanya bahan pangan ya teman-teman, memerlukan sayur, memerlukan beras dan lain-lain. Jika kita bandingkan dengan kita berjualan pakaian, itu tidak setiap hari, setiap saat manusia membutuhkan pakaian. Jadi itu alasan pertama. Yang kedua, di sini tempatnya sangat strategis, yang mana ini merupakan jalur perusahaan, jadi banyak orang keluar masuk perusahaan. Jadi ini termasuk yang sangat bagus untuk merupakan peluang untuk kita berjualan sayur. Alasan yang kedua yaitu karena di sini itu merupakan jalur perusahaan ya teman-teman, jadi sangat ramai orang keluar masuk. Terlebih di sini itu belum ada kios sayur, jadi ini merupakan peluang juga kesempatan kami untuk membuka sayur sehingga bisa untung lah. Mereka merupakan produk yang cepat membusuk, cepat layu. Lalu bagaimana seorang karyawan atau berusaha itu cara mengolah sayur agar tidak membazir? Ya, salah satu kekurangan kita berjualan sayur yaitu sayurnya mudah basi, mudah layu ya teman-teman. Lain halnya dengan kita berjualan pakaian, itu tidak akan basi. Namun untuk mengatasi itu, para karyawan terutama saya sendiri itu memilah. Jadi untuk barang atau sayur yang datang pagi, misalkan datang sekarang ya teman-teman, itu kita jadikan satu. Sedangkan untuk barang-barang atau sayur untuk stok yang udah lalu, stok yang udah agak layu itu kita bedakan juga. Jadi sehingga harga yang baru datang, sayur yang baru datang dengan harga yang sudah lama itu kita bedakan. Nah, di sisi lain untuk misalkan sayurnya itu udah bener-bener layu, udah nggak bisa untuk dijual, kita kumpulkan jadi satu. Nanti kita tawarkan pada orang-orang yang mau, misalkan kayak orang yang melihara hewan ternak itu kan mau untuk dibuat makan hewan ternaknya teman-teman, atau enggak kita bisa timbun untuk kita buat pupuk di lahan masing-masing ya teman-teman. Jadi itu. Di era pandemi ini, pasti semua usaha akan mengalami penurunan dalam pendapatan. Pertanyaan saya, bagaimana pengaruh adanya pandemi terhadap pendapatan yang diperoleh dari usaha sayur tersebut? Terima kasih. Tentu sangat berdampak ya teman-teman. Bahkan semua orang mesti terkena dampaknya, baik itu yang mikro maupun makro ya. Untuk kita sendiri dari segi penghasilan itu sangat berkurang. Biasa kita yang sebelum pandemi itu mendapatkan penghasilan sekian, ini karena pandemi kita merosot, penghasilan kita menurun, kadang setengah dari penghasilan biasanya, bahkan seperempat seperti itu teman-teman. Namun ya karena situasinya seperti ini ya kita tetap berusaha, tetap bersyukur untuk selalu berinovasi. Ya, sekarang ini kan terdapat pandemi COVID-19 ya yang cukup merugikan bagi para pengusaha.
Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengembangkan usaha sayur ini di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi? Jadi untuk mengembangkan usaha di tengah pandemi itu sangat sulit ya teman-teman. Terlebih orang-orang di sini kan susah untuk keluar karena ada kebijakan pemerintah yang mengharuskan orang-orang untuk tetap di rumah ya teman-teman. Namun kita mencoba berbagai cara, salah satunya itu dengan pelayanan COD. Kita antar ke rumah orang-orang yang membutuhkan bahan pangan, kita antar. Namun dengan catatan kita yang mengantar itu harus ada surat ya teman-teman, yaitu surat tes rapid antigen, bisa juga dengan tes PCR ya teman-teman. Jadi setiap kita ada suplai sayur baru itu kita langsung upload, kita langsung unggah ke baik itu WhatsApp, baik itu ke Instagram, ke Facebook dan lain-lain, sehingga para pelanggan itu bisa melihat yang nantinya mereka bisa pesan, lalu kita antar ke rumah sampai tujuan. Di era pandemi seperti sekarang ini kan banyak yang di PHK ya. Nah, bagaimana kondisi karyawan di sana? Apakah ada yang terpangkas? Kondisi karyawan di sini akibat pandemi itu tergantung karyawan mana dulu ya teman-teman. Kalau untuk karyawan perusahaan itu emang sebagian ada yang terkena PHK ya. Tapi dari beberapa narasumber yang sudah pernah saya tanyai itu kebanyakan mereka mengeluh bukan karena PHK ya teman-teman. Mereka mengeluh karena sulitnya untuk mencari bahan pangan. Kalau untuk karyawan di sini kita tidak ada yang namanya PHK ya teman-teman. Kita selalu memperkerjakan mereka. Jadi kalau mereka belum ada keinginan untuk keluar, kita tidak mengeluarkan, seperti itu. Demikian wawancara dari kami kepada narasumber Mas Agus Yudhoyono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman sudah mau meliput tempat usaha kakak saya. Jadi siapa saja yang mau semisal sedang di Kalimantan ingin membeli sayur, bisa mampir ke kios kami ya teman-teman. Ini terletak di Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik, Desa Prigiraya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.